Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab A'malul Qulub. Itu yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Pertemuan yang lalu kita masih membahas memunculkan kekuatan kedua. Jadi bagaimana cara memunculkannya? Takutlah kepada Allah. Jadi ada satu kajian dalam kajian tasawuf namanya al-khaufu. Jadi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kedua kita itu akan muncul. Ya, nanti kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam dari beliau takut kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena Fir'aun akan membunuh Nabi Musa, sehingga apa? Muncul ketakutan dia kepada Allah sehingga Fir'aun tidak ditakuti lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kita lanjut. Ya. Ini kita masih pada kajian al-khaufu. Al-khaufu itu takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu takut kepada makhluk. Kadang-kadang kita takut kepada iblis, takut kepada syaitan. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa kita tidak boleh takut kepada iblis, takut kepada syaitan, takut kepada manusia? Ya, takut kepada dunia. Kita takut tidak dapat jatah di dunia ini. Ya, ia hanam teme jatah. Jadi maka kita berusaha semaksimal mungkin agar kita juga bisa menguasai dunia. Kita takut tidak dapat nikmat. Sekarang kita lanjut. Wa yara annahu mujarrad asbab. Jadi Allah sebahagian melihat annahu mujarrad asbab. Jadi yang kita takuti tadi itu hanya sebab saja. Jadi perasaan kita takut kepada syaitan. Syaitan itu hanya sebagai sebab saja. Sebab untuk apa sebenarnya? Kita takut kepada manusia, itu hanya asbab saja. Asbab apa? Asbab fitri manusia itu fitrahnya memang takut kepada orang lain. Asbab ini untuk apa? Wa huwa alladzi qaddara ayyukhawifa syaitanal mu'min. Ayyukhawifa syaitanu al-mu'min. Allah sanggup membuat syaitan itu menjadi manusia takut kepada syaitan. Jadi Allah sanggup membuat manusia takut kepada syaitan. Allah sanggup membuat syaitan itu membuat manusia takut kepadanya. Inilah yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jangan takut sama syaitan. Kenapa? Sifat takut kita tadi atau syaitan bisa memberikan takut kepada kita gara-gara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rabbil Alamin itu sebagian penafsir mengatakan yang mengatur iblis, mengatur syaitan, mengatur manusia, mengatur malaikat, dan mengatur alam. Kalau kita ingin minta rezeki, mintalah kepada yang mengatur alam. Kalau kita ingin takut, takutlah kepada yang mengatur iblis dan syaitan. Jadi artinya Allah bisa mengatur iblis itu untuk bisa ditakuti oleh manusia. Kita lihat nanti, untuk apa Allah jadikan iblis supaya menakuti manusia? Kenapa Allah bisa menjadikan Fir'aun laknatullah untuk bisa menakuti Nabi Musa alaihissalam? Sehingga Musa lari. Beliau lari dari Mesir, lari masuk ke Asia, ke Yordania. Kemudian setelah itu kan kembali lagi. Karena disuruh, karena waktu itu beliau teringat kepada ibunya. Ingin kembali ke Mesir. Sebelum kembali ke Mesir, di tengah perjalanan sudah Allah menyuruh beliau untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa huwa alladzi yudabbirul amra kulliha. Jadi Allah sanggup mengatur segala urusan. Maka mintalah kepada yang mengatur urusan itu. Kita ingin bahagian daripada dunia. Kita minta kepada yang mengatur dunia ini. Kita ingin syaitan itu
tidak mengganggu kita. Mintalah kepada yang mengatur setan itu. Kita ingin si fulan itu tidak menzalimi kita. Mintalah kepada orang yang mengatur si fulan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rabbil alamin itu bukan alam saja. Tapi sebagian penafsir memasukkan alamin itu ada iblis, ada setan, ada manusia, ada malaikat. Makanya rezeki yang ada pada malaikat yang akan diberikan kepada manusia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak bisa sembarangan. Kalau ada malaikat marah ke kita, dia ingin merubah takdir kita, ingin merubah rezeki kita, tidak bisa. Ya, jadi artinya apa? Semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagaimana ada orang kafir terus diberikan rezeki? Dia kaya terus. Dia kaya terus dan diberikan rezeki karena kapasitas dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam kajian tauhid, setiap ciptaan Allah itu Allah akan memberikan sesuatu pada dia. Allah ciptakan, tidak mungkin diciptakan begitu saja. Siapapun dia, apakah dia kafir, beriman dan lain sebagainya. Tetapi bedanya ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka, itu liyu'adzibahum biha fid dunya, untuk mengazab mereka. Makanya harta makin bertambah. Salat tidak, apa-apa tidak. Yang ada apa namanya? Ketakutan selalu. Ketakutan selalu. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Ada dua hal yang mereka dapatkan, kata Allah. Yang pertama ketakutan selalu. Selalu takut, selalu gundah. Yang kedua, untuk mengazab. Allah ingin mengazab mereka dengan hartanya. Makin banyak harta, makin terazab. Makin banyak harta, makin susah. Untuk apa Allah menjadikan syaitan itu bisa menakut-nakuti manusia? Kenapa Allah menjadikan iblis itu, Allah menjadikan jin, Allah menjadikan manusia menakut-nakuti manusia itu sendiri? Imtihanan lahu, sebagai ujian. Jadi diuji oleh Allah, tetapi tidak bisa lewat daripada batasan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana iblis minta izin kepada Allah untuk memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit kan belasan tahun, sampai 19 tahun sakit. Penyakitnya bukan macam-macam. Maka Nabi Ayub mengatakan apa? Ya Allah, saya sudah diguna-guna oleh syaitan, ya Allah. Saya sudah diguna-guna oleh syaitan. Ya. Syaitan rupanya minta izin kepada Allah. Minta izin kepada Allah untuk memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan permohonan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu iblis mengatakan, "Ya Allah, ini Nabi Ayub ini dia seperti ini taat beribadah karena hartanya banyak." Taat beribadah kenapa? Karena ternaknya banyak, hartanya banyak. Coba kamu uji dia. Coba kasih penyakit dia. Boleh enggak saya berikan penyakit kepada dia? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya untuk apa? Imtihanan lahu, untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Rupanya 19 tahun ketika diuji dengan penyakit, Nabi Ayub masih seperti semula, tidak pernah berubah akidah beliau. Ya. Jadi ini hanya sekedar apa? Imtihanan lahu. Fa inda dzalika yuqinu annal amra minallah. Seorang yang digoda oleh setan, ditakut-takuti oleh setan, ditakut-takuti oleh manusia, dia yakin betul kalau ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ketakutan dia itu tidak penuh kepada manusia tadi. Ini dia dikontrol oleh Allah untuk menakut-nakuti saya. Untuk apa? Imtihanan li. Sebagai ujian bagi saya. Apakah saya teringat kepada Allah atau takut kepada setan tadi? Atau bahkan takut kepada iblis tadi? Atau bahkan takut kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ini sudah pernah kita ulang pada pertemuan yang lalu. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang kalian takuti saya saja, kata Allah. Jangan takut kepada orang lain. Ketakutan kita kepada Allah akan memunculkan kekuatan kedua. Memunculkan kekuatan kedua. Sehingga kita tidak pernah takut pada manusia. Yang kita takuti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kekuatan kedua sudah ada tadi. Dalam perang Badar, orang beriman cuma 313 orang. Modal tidak ada, apa-apa tidak ada. Kemudian apa? Latihan perang tidak ada. Bagaimana mau latih perang? Mau latih perang. Pedang cuma 2, kuda cuma 2, baju besi cuma 2. Orang kafir perlengkapan lengkap.
200 pakaian, 200 pedang, 200 kuda. Kemudian jumlah mereka juga 3 kali jumlah orang beriman. 1000 orang. Tetapi yang membuat mereka tidak takut apa? Mereka tidak takut. Mereka cuma takut kepada Allah. Akhirnya kekuatan kedua mereka itu muncul. Sehingga membuat orang kafir kocar-kacir. Ya. Inilah yang kita bahas pertemuan yang lalu. Kekuatan batin seorang ibu. Dia muncul kekuatan kedua. Dia tahu anaknya sakit. Dalam hujan dia pergi. Dalam hujan dia. Padahal beliau itu masih dalam kondisi sakit, ibu itu. Cuma ingin melihat anaknya. Bagaimana bisa muncul? Karena ada al-hubbu. Hubbu itu apa? Cinta seorang ibu kepada anaknya. Membuat apa? Tubuhnya itu tidak terasa apa-apa lagi. Lamuji ngejak yang demi melihat anaknya. Itu kekuatan kedua. Demikian pula seorang yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu cinta kepada Allah, berani bangun tengah malam, berani bersedekah, berani berkurban dan lain sebagainya. Ini kekuatan kedua yang muncul. Maka orang yang berani bersedekah, berani berkurban, itu kekuatan kedua yang ngomong. Kalau kekuatan pertama, tubuh ini, dia tidak akan memberikan kurban itu. Tidak akan mau bersedekah. Dia akan berpikir secara akalnya. Ini kalau saya berkurban habis duit saja. Kalau saya bersedekah habis duit saja. Kalau saya salat habis waktu saja. Saya bangun tengah malam habis waktu saja. Tetapi ketika kekuatan kedua muncul, itu dengan yang pertama dengan al-hubbu dan kedua dengan al-khawfu. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ini kalau sudah muncul kekuatan kedua. Karena dia yakin betul, takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Cara menghilangkan rasa takut itu, takut kepada makhluk. Ya. Li'anna hadzal khauf, karena takut itu yajurruhum ila tafakkur bi tariqah imaniyah. Ketika seorang ditakut-takuti oleh iblis, seorang ditakut-takuti oleh manusia, oleh jin, oleh syaitan, dia akan berpikir secara pikiran imaniyah. Saya ditakut-takuti oleh dia, mereka kan sama saja. Jadi mereka sama saja makhluk seperti saya. Mereka menakut-nakuti saya, mereka juga mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika ditakut-takuti oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, oleh As bin Wa'il, bahkan pernah di lembah Nakhlah ditakuti oleh jin. Jadi ditakut-takuti oleh jin dan dijamin oleh jin, ya Muhammad, kamu jangan berdakwah lagi. Saya jamin keamananmu. Ya, siapapun macam-macam denganmu, saya jamin keamananmu. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak perlu jaminan keamanan dari kamu. Kamu makhluk juga sama seperti saya. Saya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta jaminan keamanan saya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ya. Jadi ketika itu jin tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga dakwah Rasulullah terus bertambah terhadap jin. Sehingga banyak jin masuk Islam, hampir sampai 7.000 jin. Fahum yufakiruna bitariqatin takhtalifu an tariqatin nas. Orang yang takut kepada Allah, dia akan berpikir berbeda dengan pikiran manusia yang tidak takut kepada Allah. Ya. Coba kita lihat bagaimana bedanya. Orang yang ditakuti oleh orang lain, ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh setan, ditakuti oleh dunia, dia tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan orang yang tidak yakin kepada Allah, dia takut juga kepada dunia. Sekarang kita lihat. Orang pertama, dia berpikir pikiran imaniyah. Ini semua berasal dari Allah. Allah sedang menguji saya. Ya. Dan dia tidak takut pada siapapun. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Wahai Ibnu Abbas, seorang itu tidak bisa memudaratkan kamu kecuali dengan izin Allah. Seorang itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas tidak takut pada siapapun. Tidak takut pada siapapun. Sekarang kita lihat apa bedanya. Fannasu hinama yarawnal asbab. Manusia yang tidak takut kepada Allah, ketika dia melihat sebab apa itu? Dia ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh syaitan, dia ditakut-takuti oleh manusia, ditakut-takuti oleh dunia. Kamu kalau enggak patuh kepada si fulan, kamu miskin kamu. Kamu kalau enggak ini, kamu seperti ini kamu. Ya, ini seperti Abu Jahal menakut-nakuti Abu Bakar As-Siddiq. Menakut-nakuti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain bagaimana ditakut-takutinya? Kalian kalau seandainya terus beribadah kepada Allah, kalian akan terus miskin. Ya, kalian akan terus miskin seperti ini. Ditakut-takuti apa? Ibadah itu membawa kepada kemiskinan. Akan takut terus seperti ini.
Maka manusia yang tidak takut kepada Allah, ketika dia melihat asbab apa tadi? Ditakut-takuti oleh dunia. Kalau tidak berusaha semaksimal mungkin tidak bisa dapat dunia yang besar ini. Kalau tidak berusaha semaksimal mungkin kita tidak dapat jabatan, tidak dapat ini, tidak dapat itu. Mereka akan mengatakan begini. Wah ikhsyau haula. Takutilah mereka itu. Takutilah jin itu. Takutilah dunia itu. Jangan macam-macam sama dunia. Takutlah kepada si fulan. Kalau kamu tidak takut kepada si fulan, kamu tidak dapat jatah dunia ini. Nyoreng hana khaufun dalam hati. Dia hanya takut kepada manusia saja. Dia tidak berfikir secara tafakkur imaniyah. Tapi orang yang berfikir secara imaniyah, dia akan santai saja. Dipecat, baik pecat ke dia. Hana buku, tanah nama. Ya. Oh saya tidak ini kepada si fulan. Enggak apa-apa, kenapa? Si fulan menakut-nakuti kita. Biarin saja, kenapa? Iblis menakut-nakuti kita, kenapa? Kalau itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita. Dan Allah mengatakan wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kalian betul-betul beriman kepadaku, takutilah hanya kepadaku kata Allah. Jangan takuti dunia ini. Dunia ini kan saya yang ciptakan dunia ini. Kamu takut kepada iblis, yang ciptakan iblis adalah saya. Kamu takut kepada manusia, dia sama seperti kamu, mati juga sama seperti kamu. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar Nabi Ibrahim ditawarkan oleh malaikat, "Ya Ibrahim, izinkan saya untuk mematikan api ini dan orang-orang ini saya matikan semua." Apa kata Nabi Ibrahim? "Kalian wahai malaikat datang kemari inisiatif sendiri apa disuruh oleh Allah?" Malaikat mengatakan kami inisiatif sendiri. Nah, kalau inisiatif sendiri saya tidak butuh bantuan kalian. Tidak butuh. Saya butuh hanya bantuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya, menciptakan kalian, menciptakan api, menciptakan Numrud dan pengikut-pengikutnya, menciptakan orang kafir, menciptakan orang musyrik. Saya lebih takut kepada yang menciptakan mereka itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya yang mengontrol semuanya. Alam bisa dikontrol. Semua dikontrol. Maka dalam kajian tasawuf, ketika seorang makin dekat dengan Allah, seorang makin cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala makin cinta juga kepada si fulan. Apapun yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma begini, kita kan berpikir kalau apapun diminta, kita kan pasti minta harta. Tapi Nabi Muhammad tidak mau minta harta. Tidak mau minta harta. Kemudian Nabi Muhammad pernah pada suatu hari, ketika anaknya melihat orang lain ada emas. Jadi ada emas di tangannya, di lehernya, anak-anak kafir Quraisy itu. Ketika itu apa? Wahai anak Nabi melapor kepada Nabi, "Ya abati, wahai ayahku. Bahagia sekali mereka punya emas semua, wahai ayah." Apa kata Nabi Muhammad? Sini, coba kamu timba air di sumur ini. Ketika ditimba, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'alhu dhahaban." Jadikanlah emas itu ya Allah. Bila kayak Nabi Muhammad. Ketika air sumur itu jadi emas, apa kata Nabi? "Kamu mau sekarang apa nanti?" "Mau nanti aja, nanti berarti buang ini." Buang kata Rasulullah. Ya, Rasulullah ditawarkan oleh malaikat. Rasulullah ditawarkan oleh malaikat pemberi rezeki. Apa kata malaikat pemberi rezeki? "Ya Muhammad, kamu mau apa? Kamu mau tanah Mekah ini jadi emas semuanya? Kamu mau jadi raja? Saya berikan fasilitas semuanya." Ya, kamu mau pilih apa? Nabi Muhammad tidak mau pilih itu. Kalau Nabi Muhammad berdoa dalam detik itu dapat semuanya. Tapi itu apa? Kalau Nabi Muhammad berdoa seperti itu, akan membuat umatnya apa? Oh, menabi lagi umatnya. Nabi ingin mengajarkan umatnya tujuan akhir kita bukan di situ. Kita harta kita perlu bukan tidak perlu. Harta itu untuk apa? Untuk bisa beribadah. Harta itu untuk apa? Untuk kelangsungan saja, kelangsungan hidup untuk menuju ke akhirat. Setelah itu kita tinggalkan. Maka ada beberapa analogi tasawuf. Kita itu ibarat naik perahu, ingin menyeberang ke sebuah tempat. Ketika perahu kita duduki, ketika sampai ke tujuan, perahu itu kita tinggalkan. Tidak mungkin kita bawa perahu itu. Ya, kita mau ke Sabah. Kita naik perahu cepat. Sampai ke tujuan, kita tidak angkat perahu itu ke sana. Kenapa? Perahu kita tinggalkan. Sudah cukup. Walaupun semewah apapun perahu itu, kita akan pergi tanpa membawa perahu itu. Sehebat apapun kita, ketika kita meninggal dunia tanpa membawa mobil, membawa rumah dan lain sebagainya. Ini hanya fasilitas saja. Apakah fasilitas ini kita gunakan untuk beribadah? Apakah fasilitas ini kita gunakan kadang-kadang untuk berbuat maksiat? Kadang-kadang orang tidak tahu gunakan fasilitas untuk apa. Maka dikumpulkan harta. Mengumpulkan hartanya orang bodoh orangnya. Orang bodoh yang mengumpulkan harta, dia tidak tahu hidup itu untuk apa. Tidak tahu dia apa.
Kalau ada satu yang pertama tadi, dia tahu ini untuk buat maksiat. Dia buat terus maksiat, Pak. Dia keluarkan terus. Kapan lagi nikmati dunia kalau tidak sekarang? Semua dia nikahkan, Pak. Maka dia buat uang itu dalam maksiat, harta dalam maksiat. Orang yang kedua, karena dia tahu hakikat hidup itu, maka dia ambil hartanya untuk apa? Dia bersedekah untuk kelangsungan hidupnya. Dia beribadah dengan harta itu, beribadah. Kelompok ketiga, nggak tahu dia untuk apa harta ini. Kalau yang pertama tadi tahu dia, Pak, untuk enak-enak hidup di dunia. Yang kedua, dia tahu juga bisa beribadah, fasilitas untuk beribadah, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga tidak tahu dia, maka dia kumpulkan harta. Dia cuma ngomong saja, harta saya banyak sekali sudah. Ini urung bodoh, Pak. Urung bodoh, Pak. Harta saya banyak sekali. Ada di sana banyak sekali harta saya. Ketika dia meninggal, kata Imam Al-Ghazali, dia akan meninggalkan hartanya begitu saja. Kan bodoh namanya. Dia cuma ngomong-ngomong saja, dia kumpulkan harta, 60 tahun dia kumpulkan harta. Tapi setelah dia meninggal, sedikit pun tidak dia bawa ke kuburnya. Yang dia bawa kain kafan. Kain kafan badum lah. Badum yang 200 ribu aja kafan. 200 ribu aja bukan. Nah, mahal baca dah 280 aja kafan. Kemudian mungkin ongkos untuk orang gali kubur. Dia 200 ribu untuk gali kubur. Ya, semua mungkin 500 ribu. 50 ribu ke orang gali-gali kubur. Segitu cuma harta yang dibawa, 500 ribu. Dibawa dari sekian triliun, icok nyo 500 ribu ya uruh ya halun tiat. Uruh maklum tiat. Yang dia dulu di dunia, saya harta, saya kaya. Itu orang bodoh itu. Nggak tahu dia untuk apa harta itu, nggak tahu dia. Dia pikir untuk dikumpul-kumpulkan. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fi aslihi khaufat tabi'iyah. Pada hakikatnya kita takut itu tabi'i, Pak. Tabiat. Tabi'i itu takut itu tabi'i. Kita takut anak kita tidak sekolah. Kita takut hari ini mau kasih uang sekolah dari mana uang anak kita. Itu tabi'i, Pak. Ya. Kita takut nanti siang kita mau makan apa. Kita takut ini dalam beberapa hari bagaimana makanan saya itu tabi'i, Pak. Tabi'i. Ya. Itu tabi'i. Ya. Pokoknya. Fi aslihi khaufan tabi'iyah. Itu sifat tabi'i semuanya. Seorang pergi dia takut ada syaitan, itu tabi'i. Kita akan lihat bagaimana cara menghilangkannya. Seorang takut ini harta saya dimasuk maling, bagaimana rumah saya akan diambil harta saya. Illa annahu yazul. Tabi'i itu akan hilang. Tabi'i itu akan hilang. Dengan apa? Bittawakkul 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Bagaimana cara bertawakal kepada Allah? Kata Imam As-Sa'di, bertawakallah kepada Allah, dekatlah dengan Allah dengan mendekati nama-nama beliau. Sifat-sifatnya, asma dan sifat. Artinya apa? Ar-Rahman, kita tahu Ar-Rahman itu bagaimana. Ar-Rahim itu bagaimana. Kita tahu Al-Qabid itu bagaimana. Kita tahu Ar-Razak itu bagaimana. Kita tahu Al-Qabid bagaimana, Al-Basit bagaimana. Sekarang yang kita tahu apa? Syaitan saja kita tahu. Yang syaitan, dia bisa memudaratkan si fulan. Tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Yang kita tahu cuma itu saja. Si fulan punya kekuasaan. Dia sanggup memecat saya. Itu yang kita takuti saja. Yang kita pikirkan cuma itu saja. Kita tidak tahu kalau si fulan juga dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita indikan. Maka ketakutan kita kepada seseorang itu tabi'i. Maka akan hilang dengan kita takut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ketika kaumnya ketakutan luar biasa, kenapa? Di belakang Fir'aun. Waktu itu jumlahnya, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Baitawi, itu ada 600.000 Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun laknatullah. Fir'aun dengan pasukannya jumlahnya 1 juta. Itu dengan senjata lengkap. Bagaimana senjata lengkap? Mereka siap menebas leher Bani Israel yang mengikut dengan Nabi Musa alaihissalam. Satu orang satu saja sudah cukup. Artinya apa? Di belakang ada 1 juta, di depan 600.000. Satu orang mencari satu orang saja. Dia tebas lehernya sudah cukup. Makanya Bani Israel mengatakan, di belakang kita itu ada Fir'aun. Kami takut sekali wahai Musa alaihissalam. Inna lamudrakun. Kita sudah dikejar oleh Fir'aun. Kabeh katanya dipenggal leher kita. Karena sifat Fir'aun begini. Fir'aun itu tidak ada orang yang berani melihat muka Fir'aun. Tidak ada yang berani lihat. Makanya ketika ketemu dengan Fir'aun, lihatnya ke bawah. Kenapa? Seorang yang berani melihat muka mata Fir'aun akan ditebas lehernya. Satu-satunya yang berani melihat muka Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam beserta Harun. Kalian muka kalian. Karena Allah mengatakan dakwahi dia, jangan takut kamu, jangan takut.
Sehingga ketakutan dia itu hilang. Yang ditakuti oleh Nabi Musa cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa ketika kaumnya takut, kaumnya takut, apa kata Nabi Musa? Itu tawakalnya Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang saja kata Nabi Musa. Saya punya Allah, saya punya Tuhan yang saya takuti. Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada saya. Tenang saja. Ya. Jadi ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal hajar. Sekarang apa? Ambil tongkatmu dan hentakkan tongkatmu itu di lautan. Lautan akan terbelah menjadi dua. Maknanya apa? Pertolongan Allah itu akan datang ketika seorang pada akhirnya bagaimana Allah lihat. Pada akhirnya dia ketakutan pada manusia, hana perlepreh pertolongan Allah. Tapi pada akhirnya dia teringat kepada Allah, pada akhir itu juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua bersama Abu Bakar. Ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Jadi waktu itu apa? Kafir Quraisy sudah berdiri di depan gua. Tinggal penggal saja leher. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq melihat dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka menundukkan saja kepalanya, sedikit saja dia tundukkan, akan lihat kita berdua ya Rasulullah. Itu biru Abu Bakar dan mendadak Abu Bakar. Rasulullah SAW, tawakalnya Rasulullah apa? Takut apa? Maka Rasulullah mengatakan, Inna ma'iya la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut kamu. Allah selalu bersama kita. Tidak mungkin Allah menyanyiakan urung ibadah. Kita nyota jak semaya. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Kita nyota berdoa tahajud. Kita nyota bersedekah. Kita bayar zakat. Kita berkurban. Enak saja begitu saja orang ingin menginginkan kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Allah menjaga kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut Abu Bakar. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut Abu Bakar. Itu Abu Bakar tidak takut lagi. Gara-gara apa? Rasulullah mengajarkan bagaimana cara bertawakal kepada Allah. Takutlah kamu hanya kepada Allah. Jangan takut kepada siapapun. Ini yang makanya memunculkan kekuatan kedua pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hanayole, Pak. Hanayole. Termasuk ketika dalam peperangan. Sahabat-sahabat tidak pernah takut lagi. Bahkan ketika Rasulullah berada di Madinah. Ini ada disebutkan juga di sini. Rasulullah SAW berada di Madinah. Ketika itu terjadi perang Uhud. Jadi Abu Sufyan berangkat dari Mekah. Ketemulah mereka di satu tempat. Pertama sekali kaum muslim menang. Keduanya apa? Kalah. Kenapa kalah? Karena mereka tidak menuruti perintah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah luka-luka. Dan bahkan ada syahid sampai puluhan orang. Hampir 70 sekian. Sahabat itu mati syahid. Setelah itu Abu Sufyan senang dan kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah, beliau menerima saran dari teman-temannya. Kenapa tidak kita bunuh saja Muhammad? Kenapa tidak kita bunuh saja sahabat-sahabatnya? Mereka kan dalam keadaan luka-luka. Oh iya juga. Persiapkan tentara paling banyak. Akhirnya mereka mempersiapkan tentara paling banyak daripada ketika perang Uhud. Ketika itu didengar oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Saya tidak pernah takut, kata Rasulullah. Yang saya takutkan cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luka-luka sudah di tubuh Rasulullah dan sahabat lain. Rasulullah langsung mengambil baju besi dan langsung turun ke medan perang. Kata sahabat apa? Ya Rasulullah, pasukan Abu Sufyan lebih banyak dibandingkan perang Uhud kemarin ya Rasulullah. Saya tidak takut, kata Rasulullah. Pantang bagi Muhammad kalau sudah maju ke medan perang, atrek ke belakang lagi. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga membakar semangat para sahabat tadi. Senjata dan takutan. Tetapi apa? Kekuatan kedua dia karena takut kepada Allah, itu muncul kekuatan kedua. Kalau mengandalkan kekuatan pertama, seperti seorang mengandalkan kekuatan pertama dia, ketika dia sudah sakit, tidak sanggup lagi. Dia hebat, kenapa? Karena tidak sakit. Coba dia sakit, tidak sanggup lagi dia berbuat apapun. Tapi kekuatan kedua dia bisa membangkitkan dia dari sakitnya. Dia bedah dari sakit, Pak. Ya. Guru nonton bola, sakit nonton bola, sakit, Pak. Kapayahnya, Pak. Tapi waktu nonton bola tengah malam, kebedah yang impu kebuka, Pak. Waktu ada yang bakar, bola. Karena cinta dia kepada bola itu membuat kekuatan kedua dia muncul. Kekuatan kedua dia muncul. Sehingga apa? Sakit-sakit naik kira alih, Pak. Kabeh bola, kata kilam lunjuk, kata sakit. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan kekuatan pertama lagi. Kekuatan pertama apa? Ya tubuhnya yang sakit. Tidak mungkin secara logika dia bangun tengah malam bisa nonton bola. Ya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah. Wa yu'minuna,
Ya, ini orang yang apa namanya? Yang dia takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Kalau yang takut kepada manusia, segala sesuatu dia hubungkan dengan itu, Pak. Dengan manusia, dengan iblis, setan dan lain sebagainya. Hai, drone buaya ke paknya, Yohana aja dia Hana enggak dikasih pekerjaan nanti sama bapak itu. Takut kepada beliau. Buaya ini. Habis kita takuti dia meninggal dunia setelah itu, Pak. Kan enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Jadi kita berpegang saja. Berpegang saja apa? Wa yu'minuna annal quwwata lillahi ta'ala. Kita yakin betul, kita beriman kalau kekuatan itu semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh kepada tauhid. Kita butuh kepada tauhid. Kita belum mengenal Allah lagi, Pak. Kenapa seorang ibu cinta kepada anaknya? Karena dia mengenal betul anaknya. Coba lihat ibu yang tidak cinta kepada anaknya. Habis dilahirkan anaknya, icok ipudu oleh Pak. Menjaga anak lo tiap. Tidak pernah ya tahu anak, Pak. Kenapa? Dia tidak pernah mengenal anaknya. Tidak pernah mengenal. Yang membesarkan bukan dia. Yang menyekolahkan bukan dia. Yang membeli pakaian bukan dia. Yang menikahkan pun bukan dia. Maka sifat cinta itu tidak ada sama dia. Coba dari kecil, Pak. Ipu mano dengan ipu tikula dengan Pak. Kemudian ipu tikula, ipu mano sampai besar. Cinta ibu itu ada sama anak ini. Kenapa? Dia mengenal betul anaknya. Maka cinta itu akan muncul. Makanya seorang hamba nggak mungkin dia akan cinta kepada Allah kalau tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah? Itulah butuh ilmu tauhid. Paling nggak belilah satu buku tauhid atau buku tauhid atau punya. Nama Allah, sifat-sifat Allah apa? Apa ini Ar-Rahman ini apa? Ar-Rahim itu. Al-Muqit itu apa? Muqit. Al-Muhyi itu apa? Makanya seperti Nabi Ibrahim alaihissalamnya kakang dah akidah Pak. Tidak bisa dikacaukan oleh siapapun. Ketika ditanya oleh Numrud itu kalau dalam sejarah, raja paling kaya di dunia dan paling zalim di dunia. Ya Numrud. Apa kata Numrud? Tuhan kamu itu siapa Tuhan kamu? Ya, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tuhan saya yang menghidupkan saya, yang mematikan saya, memberikan makan kepada saya, kemudian yang menyayangi saya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hal seperti itu sehingga membuat Numrud takut pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang coba minta sama Tuhan kamu untuk menyelamatkan kamu kalau kamu punya Tuhan itu. Dibakarlah. Tapi Nabi Ibrahim kan tidak takut. Dia tidak takut pada siapapun. Ya, jadi makanya beliau itu yakin betul. Wa yu'minuna annal quwwata lillah. Kekuatan kedua ini akan muncul ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mengenal Allah, lagi-lagi tapi hana tamah-tamah. Ilmu hana tamah-tamah, lagi-lagi preh mati. Ketika meninggal dunia baru Allah, baru dikenalkan oleh malaikat nanti. Itu Allah nyantau, baru berduri. Jadi sebelumnya kita belajar. Inilah kesempatan. Kita mengenal siapa itu Allah. Bacalah bacalah Al-Quran dan mintalah kepada Allah. Ada janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang mencari keberadaanku, kata Allah. Mencari keberadaan bagaimana? Dia terus belajar, ingin mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan aku berikan pemahaman dia untuk bisa dekat denganku, kata Allah. Ya, tapi dengan syarat. Artinya apa? Dia terus mencari keberadaanku, terus mencari keberadaan. Jangan tidak mau tahu. Bagaimana Allah sayang aju bekal, goyang semayang ci, kupu semayang, ho yang penting semayang. Bayar zakat juntuh apa bayar zakat? Berkorban, kenapa korban? Orang lain kenapa? Yang penting kita berkorban saja. Tidak tahu dia hakikat korban itu sebenarnya, tidak tahu dia. Tidak tahu dia hakikat salat itu bagaimana. Tidak tahu dia hakikat bersedekah itu bagaimana. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Ya, ini ketika Allah menceritakan cerita Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam. Ya, ini cerita dua nabi ini. Bagaimana kekuatan kedua dia muncul. Kita lihat sekarang ada dua hal yang berbeda. Ini sebelum kita cerita dua ini. Perjalanan dari Yordania itu menuju ke Mesir kan jauh sekali, Pak. Apalagi dengan kaki. Ya. Jadi perjalanan dari sana menuju Mesir jalan kaki itu jauh sekali. Apalagi kalau kita lihat geografisnya Yaman dan geografisnya kota di antara Mesir dan bukan Yaman, Yordania. Yordania dan Mesir itu kan bergelombang, ada bukit-bukit. Tetapi apa? Nabi Musa sanggup jalan kaki. Kenapa sanggup jalan kaki? Karena cinta dia kepada ibunya di Mesir. Jadi sudah 10 tahun dia tidak ketemu dengan ibunya. Kenapa? Karena dia itu dikejar oleh Fir'aun laknatullah.
Maka dia lari sehingga ketemu dengan Nabi Syuaib. Ketika itu apa? Dia menikahi 2 anak Nabi Syuaib. Waktu itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Saya sudah rindu kepada ibu saya. Karena kerinduannya, sifat lelahnya tidak ada lagi, Pak. Yang dipikir di kepala dia, ibu saya, ibu saya, ibu saya. Makanya kekuatan kedua beliau, cintanya kepada ibunya, membuat beliau itu tidak merasa lelah dan capek. Jadi nggak lelahan. Perjalanan kaki. Ya. Kita baru jalan kaki kemana? Dia kupi ya pat, ke Masjid Raya, ngempuk ngaki, dah, capek. Pak. Tapi ketika dikatakan, hai kupi gratis, oh gratis, yang gejak ada, ya. Gratis, oh gratis je, ngentepak gejak kena Pak, karena gratis. Kekuatan kedua dia muncul tadi Pak, ya kekuatan kedua muncul. Ya. Tapi ini kita sudah capek ke sana, kita bayar lagi, alah dah. Ya waktu dibilang gratis, ya ngentepak gejak. Ya. Kemudian yang kedua, kekuatan kedua muncul dari Nabi Musa alaihissalam karena takut kepada Allah, tidak takut kepada Fir'aun. Disitulah kekuatan lagi Pak. Ini tadi yang berbeda dari kenapa Nabi Musa sanggup jalan kaki dari Mesir menuju ini karena kekuatan cinta dia tadi Pak. Ya. Kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak takut lagi kepada Fir'aun? Ya, coba kita lihat di sini. Ketika Nabi Musa alaihissalam melapor kepada Allah, ini sebelum masuk Mesir. Jadi melapor apa? Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Ya Allah, bagaimana saya dan Harun mendakwahi Fir'aun? Saya takut dia akan membunuh saya. Saya punya masalah dengan Fir'aun ya Allah. Ya, jadi Nabi Musa memang takut sekali Pak. Maka dia masuk ke Mesir itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Supaya tidak diketahui oleh Fir'aun. Karena ada seseorang yang mendatangi Nabi Musa mengatakan, hati-hati kamu masuk Mesir. Kamu keluar saja dari Mesir. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sudah berencana untuk membunuhmu. Akhirnya apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Qala la takhafa. Kamu jangan takut, kamu tenang saja. Yang kamu takuti cuma saya. Tenang saja kamu. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya bersama kalian berdua. Saya melihat, saya mendengar. Maka ketika kita itu merasa lun hana tepu-tepu ya Allah, lun namu musibah ya Allah, lun nanya. Allah gedepu karena gedepu, Pak, gedepu. Allah ingin melihat bagaimana kita itu menghadapi musibah itu. Allah ingin melihat bagaimana kita apakah takut kepada manusia atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kebiak kalian, Pak. Termasuk tadi seperti kata pengarang tadi Dr. Yasir Burhami, imtihanan lahu. Itu sebagai ujian saja. Ya. Ini kalau ingin memunculkan kekuatan kedua. Kekuatan kedua itu akan muncul, maka dia tidak takut apapun. Ya, kekuatan kedua. Tetapi kalau orang yang tidak memunculkan kekuatan kedua, dia selalu takut kepada orang lain. Macam-macam bapaknya pecat dia hana gaji dia. Macam-macam kesimpulannya. Kalau ni kita nak diberikan apa-apa lagi. Jangan macam-macam sama bapak itu. Enggak dikasih jabatan nanti. Jangan macam-macam pada beliau. Boleh baik. Coba lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak punya apa-apa. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan harta kepada saya. Berikan kekuasaan kepada saya yang tidak diberikan kepada orang lain di dunia ya Allah. Ya, semua ada sama saya. Mengejuk dari Allah, mandung kejuk. Seorang nabi, seorang rasul, seorang raja yang banyak harta, seorang beriman lagi. Kemudian bisa menaklukkan jin, bisa menaklukkan manusia. Ghawas wa banna. Jadi sebagian yang yang patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah jin yang bisa menyelam, mengambil permata, batu dan lain sebagainya, dan jin yang bisa membangun. Kan hebat sekali. Kalau kita lihat Fir'aun apa Fir'aun? Fir'aun cuma hartanya saja banyak. Pengikutnya tidak ada dari jin, hartanya banyak. Cuma nggak dikira kalau dalam sejarah itu nggak dikira harta Fir'aun. Numrud hartanya saja banyak dan dia raja. Dia bukan rasul, dia bukan nabi, dan tidak ada makhluk yang seperti jin yang tunduk kepada beliau. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka hana boleh saya berdoa, ya Allah nak puji lu lagi Nabi Sulaiman. Oh lanjut lima. Karena apa? Nabi Sulaiman sudah berdoa. Tidak ada orang yang melebihi saya ya Allah. Ya Allah. Jadi berikan kepada saya kekuasaan, berikan kepada saya kekuatan, berikan kepada saya mukjizat, berikan kepada saya jin itu supaya patuh kepada saya. Semua dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah mengatakan qala la takhafa innani ma'akum. Saya bersama kalian. Asma'u wa ara. Jangan takut. Maka Nabi Muhammad tidak takut, kemanapun tidak takut.
Kenapa? Beliau yakin sekali Allah selalu bersamanya. Kemudian wa bayyana lahum tariqata takhallus min hadzal khauf. Allah menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun cara untuk menghilangkan rasa takut kepada Fir'aun bagaimana? Yang ke Fir'aun, Pak, kan ke manusia biasa. Fir'aun, Pak. Fir'aun itu makhluk yang yang paling ditakuti Fir'aun itu. Dia berani mengambil anak perempuan, dia tenggelamkan ke dalam Laut Merah, ke dalam Sungai Nil. Dia berani mengambil seorang, menebas lehernya. Bahkan di dalam tafsir Al-Baghawi, dia sudah membunuh 70.000 bayi, Pak. Karena takut sekali kalau di antara bayi itu ada yang mengusik dia sesuai dengan mimpinya. Di situ disebutkan sab'ina alf, ada 70.000, kan banyak sekali. Lahir bayi dibunuh, hampir 70.000 karena ketakutan dia tadi. Ya. Tetapi apa kelengahan dia? Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa takut tadi? Kita takut kepada si fulan, takut kepada si fulan, takut kepada si fulan, takut kepada iblis. Wa huwa istihdarul ma'iyatullah, menghadirkan Allah bersamanya. Makanya Nabi Musa tidak takut kepada Fir'aun karena menghadirkan Allah bersamanya. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Allah mengatakan wala taniya fi dzikri. Kamu terus berzikir kepadaku. Ketika kamu berzikir, saya jaga terus kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak berzikir lagi, teringat kepadaku, jangan pernah harap aku akan bisa menolongmu. Maka Nabi Musa terus berzikir kepada Allah, terus berzikir kepada Allah. Zikir itu ada dua. Ada zikir hati, ada zikir lisan. Zikir lisan bagaimana? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya orang yang sering berzikir duduk, subhanallah, subhanallah, itu kekuatan kedua dia muncul, ya, Pak. Tanpa dia sadari, Pak. Kekuatan kedua dia muncul. Ya, Pak. Kemudian ada satu lagi, zikir hati. Pak. Zikir hati itu apa? Sabar itu zikir hati. Wara, menjaga diri itu zikir hati. Makanya seorang yang menjaga diri, hana buku lo hana mendemenyan harum itu. Dia menjaga diri untuk tidak masuk ke yang haram. Tidak apa-apa dia ngomongin saya sabar, Pak. Sabar, Pak. Maka kekuatan kedua dia akan muncul. Beda dengan orang yang tidak sabar, Pak. Ikut kau kanyojing, aji cok kalau bunuh diri, Pak. Dia bunuh diri, Pak. Pak. Kenapa? Karena tidak muncul kekuatan kedua. Dia kekuatan pertama saja, untuk apa tubuh ini lagi? Sakit lagi. Untuk apa minum obat sakit juga, lebih baik saya bunuh diri saja. Ya. Coba dia dekat dengan Allah, coba dia takut kepada Allah, kekuatan kedua itu akan muncul. Takit hanale, Pak. Hanale takit, Pak. Ya. Kalau kekuatan kedua muncul. Maka caranya istihdaru ma'iyatullah ma'ah. Menghadirkan Allah selalu. Ya, menghadirkan Allah selalu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu gundah, kamu susah, kamu takut kepada seorang atau bagaimana, ambil wudu, salat 2 rakaat. Salat sunnah wudu. Ya. Jadi insyaallah akan menghilangkan gundah. Oh, hana kata haji, biasakan terus mulazamah, muadzabah kalau kata Imam Al-Ghazali. Lidzalika, ya ini sebagai penutup. Ya, sudah jam berapa ini? 6.20. Lidzalika naqulu anna hadzal khaufu qad yaqa ibtida'an fi qalbika. Jadi pengarang mengatakan, jadi di sini disebutkan kami mengatakan, ketakutan itu muncul di awal saja, Pak. Ketakutan itu muncul di awal. Kita takut pergi pancara bayu peng tikulah anak, ya, Pak. Ini sebulan lagi sekolah anak, kita takut, Pak. Orang yang tidak dekat dengan Allah, cok tekin bunuh diri, pekan. Sia-sia tahu dia punya lagi nya. Ya ning di pi lake kamalai lun, Pak. Akhirnya bunuh diri, Pak. Jadi makanya apa? Ketakutan itu di awal saja, Pak. Ketakutan itu di awal. Au fi qalbi, makanya. Yaqa ibtida'an fi qalbika. Di hatimu itu permulaan saja. Kamu takut kepada si fulan, takut kepada tidak dapat jatah dari dunia ini. Yo katanya, Pak. Jadi maka hadirkan terus Allah, kita minta pertolongan kepada Allah dan tawakallah kepada Allah, bukan kita saja. Au fi qalbi waliyin. Di dalam hati seorang wali ada juga sifat takut ini, Pak. Ya, sifat takut ini ada juga. Tetapi apa? Cuma di awalnya saja. Setelah itu, setelah dia bertawakal kepada Allah, maka hilang ketakutan ini. Bal fi qalbin Nabi. Bahkan ada juga di hati Nabi ketakutan, tapi di awal saja, Pak. Di awal saja. Setelah itu Nabi tenang kembali, Pak. Ya, di awal saja. Ini kalau begini bagaimana? Itu di awal saja. Jadi artinya apa? Pada Nabi ada juga ketakutan ini. Tetapi di awal saja. Pada wali ada juga di awal saja. Apalagi pada kita. Kita jangan usahakan sudah di awal, di tengah, dan di akhir.
Jadi paling enggak di awal saja, ketika di tengah kita bertawakal kepada Allah dan tidak takut lagi kepada siapapun. Takutlah kepada pemberi rezeki. Ya. Pokoknya. Qala Musa wa Harun. Jadi perkataan Nabi Musa dan Harun tadi, innana nakhafu. Kami takut. Ini buktinya apa? Pada diri seorang nabi, Nabi Musa, ada juga sifat takut rupanya. Takutnya di awal, takut di awal. Ya, apalagi kita. Kita ketika menghadapi persoalan, kita takutnya di awal. Hana luluh bagaimana? Hana lewat bagaimana? Hana diterima bagaimana? Saya nak diterima ini bagaimana? Enggak begini bagaimana? Enggak dapat gaji bagaimana? Enggak bisa dapat makan siang ini bagaimana? Dia takut. Itu di awal saja. Ya. Wa fil hadis as-sabiq, pada hadis yang lalu itu disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, idza khafa qauman, kalau takut kepada satu kaum, berdoa kepada Allah. Ya, nama. Makanya ketika mereka menghadapi orang kafir, sebagian mereka kayo, ya Rasulullah, pedeng wartuh boh pedeng ya Rasulullah. Bajai busau wartuh boh ya Rasulullah. Kuda wartuh boh ya Rasulullah. Maka sebelum memulai perang Badar, Rasulullah dan sahabat berdoa. Untuk apa? Memunculkan kekuatan kedua. Makanya katanya kepu dah berdoa ni, ya nama. Dah berdoa ni, meninggal urunci dah berdoa ni untuk memunculkan kekuatan kedua. Karena sebagian orang ketika meninggal orang tuanya stres. Ketika meninggal anaknya stres. Ketika meninggal kerabatnya, istrinya stres. Jadi untuk apa? Bagaimana menghilangkan? Berdoalah kepada Allah. Untuk apa? Memunculkan kekuatan kedua dia. Sehingga apa? Dia menjadi orang yang sangat tabah sekali. Tabah sekali. Dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Orang menyokana pun aja. Karena parang Pak Jarwo, Pak. Yang kamu mendemaka. Kenapa? Karena dia menghadirkan pedangnya sama dia. Seorang kalau sudah ada senjata sama dia, nyangka Pak Kam. Aci rampas senjatanya, ambil pedangnya. Ya iplung. Kenapa? Dia menghadirkan senjatanya bersama dia. Sehingga dia merasa lun hakalu, hana thawatjih gitu. Saya tidak takut kepada apapun. Kenapa? Karena ada parang di tangan dia. Aci repah parang, Pak. Ji Jawa iplung, Pak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadirkanlah saya pada dirimu. Sehingga apa? Kamu tidak takut kepada siapapun. Kamu hanya takut kepada yang hadir dalam dirimu. Ya, memang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sesuatu hal yang menakutkan beliau selalu berdoa kepada Allah. Fahadha amrun tabi'i fitri. Ini amrun tabi'i ini, Pak. Ini tabiat manusia. Kenapa? Karena tadi itu, Pak, ibtidaan. Hanya permulaan saja, gundah saja. Setelah itu ambil wudhu dan berdoa kepada Allah. Tak mungkin kita dibiarkan begitu saja. Kita diperintahkan salat, kita salat. Diperintahkan bayar zakat, kita bayar zakatnya. Bal yazulu bikamali tawakkul 'ala Allah. Tetapi akan hilang semuanya tadi dengan bertawakal kepada Allah. Lihat Nabi Muhammad, tawakal kepada Allah, hilang ketakutan tadi. Lihat Nabi Musa, tawakal kepada Allah, hilang ketakutan dia kepada Fir'aun laknatullah. Nabi Ibrahim coba lihat, tawakal beliau kepada Allah, menghilangkan ketakutan beliau kepada Numrud laknatullah. Dan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh alaihissalam, tawakal beliau kepada Allah, membuat apa? Rasa takut beliau kepada orang kafir waktu itu tidak ada sedikit. Muyotan, bacut ayo. Ya. Kenapa? Sudah muncul kekuatan kedua. Jadi saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6 lewat 20 ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.